Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa hidup berjalan sangat cepat, tetapi hati terasa tertinggal jauh di belakang? Setiap hari dipenuhi aktivitas, target, dan tuntutan. Namun ketika malam tiba, hati justru terasa kosong dan lelah. Banyak orang hari ini tidak benar-benar kekurangan solusi, tetapi kekurangan ketenangan. Kita sering lupa bahwa hati manusia tidak diciptakan hanya untuk mengejar dunia, melainkan untuk terhubung dengan Allah dan Rasul-Nya. Dalam kondisi seperti inilah Islam memberikan jalan yang sangat lembut, ringan, namun penuh kekuatan. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat bukan hanya bacaan lisan, tetapi penghubung rohani antara hamba dan Rasulullah. Salah satu sholawat yang paling sederhana namun memiliki kedudukan besar adalah sholawat Jibril. Sholawat ini pendek, mudah dihafal, bisa dibaca kapan saja, namun dampaknya sangat dalam bagi hati yang lelah. Sholawat Jibril dikenal dengan lafaz yang sangat singkat, Sallallahu ala Muhammad. Kesederhanaan inilah yang justru menunjukkan keagungannya. Sholawat ini disebut sholawat Jibril karena berasal dari peristiwa ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan dari langit kepada Nabi terakhir. Para ulama menjelaskan bahwa sholawat Jibril adalah inti dari seluruh sholawat. Semua sholawat panjang yang kita kenal hari ini pada dasarnya kembali kepada makna sholawat singkat ini. Ia menjadi fondasi, akar, dan ruh dari amalan sholawat. Karena itulah, meskipun pendek, sholawat Jibril memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Keutamaan sholat Jibril dijelaskan langsung dalam hadis sahih. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kabar dari Allah bahwa siapa saja yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ini adalah balasan yang luar biasa, karena sholawat Allah kepada hambanya berarti rahmat, ampunan, dan pertolongan. Dalil ini menunjukkan bahwa sholawat bukan sekedar doa biasa. Sholawat adalah ibadah yang langsung dibalas oleh Allah tanpa perantara. Ketika seorang hamba berselawat, sejatinya ia sedang membuka pintu rahmat Allah untuk diri sendiri. Inilah mengapa para ulama sangat menekan sholawat sebagai amalan harian yang tidak boleh ditinggalkan. Para sahabat Nabi dan generasi setelahnya memahami betul nilai sholawat. Mereka tidak menunggu waktu khusus untuk bersolawat dalam keadaan lapang maupun sempit.
Sholawat selalu mengalir dari lisan mereka, terutama sholawat Jibril yang ringan diucapkan dan mudah diulang. Para ulama menceritakan bahwa sholawat ini sering dibaca ketika hati terasa berat, ketika pikiran terasa penuh, dan ketika iman terasa menurun. Mereka menjadikan sholawat sebagai penjaga hati agar tetap hidup dan lembut di tengah kerasnya ujian kehidupan. Disinilah kita belajar bahwa sholawat bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga terapi rohani. Jika kita jujur melihat kehidupan hari ini, banyak orang hidup dalam tekanan dan tidak terlihat senyum di luar, namun kegelisahan di dalam. Dunia modern memberikan banyak kemudahan, tetapi juga menciptakan banyak kegelisahan. Hati menjadi kering karena jarang berzikir, dan jiwa menjadi lelah karena jarang berselawat. Masalah terbesar manusia hari ini bukan hanya masalah ekonomi atau sosial, tetapi masalah hubungan dengan Allah. Ketika hubungan ini melemah, hati menjadi mudah rapuh. Disinilah sholawat berperan sebagai pengikat kembali hubungan rohani yang mulai renggang. Banyak orang merasakan perubahan nyata ketika mulai membiasakan sholawat Jibril. Perubahannya mungkin tidak selalu berupa hilangnya masalah, tetapi berupa ketenangan dalam menghadapi masalah. Hati menjadi lebih sabar, emosi lebih terkendali, dan pikiran lebih jernih. Inilah bukti bahwa sholawat bekerja di wilayah yang paling penting, hati. Ketika hati diperbaiki, Allah seringkali memperbaiki urusan lainnya. Jalan keluar yang sebelumnya terasa buntu perlahan mulai terbuka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sholawat Jibril sangat fleksibel untuk diamalkan. Bisa dibaca di mana-mana dan kapan saja tanpa mengganggu aktivitas. Inilah keistimewaannya. Ia bisa menyertai setiap langkah hidup kita. Para ulama menganjurkan untuk memperbanyak sholawat ini di waktu-waktu mustajab, seperti hari Jumat, sepertiga malam terakhir, dan bulan Ramadan. Kunci utama dalam mengamalkan sholawat adalah keikhlasan dan keistiqomahan. Lebih baik sedikit tetapi rutin daripada banyak namun jarang. Ketika sholawat sudah menjadi kebiasaan, ia akan menjadi penjaga hati sepanjang waktu. Faedah sholawat Jibril sangat luas. Dengan izin Allah, sholawat ini menjadi sebab turunnya rahmat, dihapuskannya dosa, dan ditinggikannya derajat. Ia juga menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan kunci keselamatan di dunia dan akhirat. Selain itu, sholawat ini juga menjaga hati agar tetap hidup. Hati yang sering bersolawat tidak mungkin dikuasai kegelisahan dan keputusasaan. Inilah mengapa sholawat disebut sebagai amalan ringan dengan pahala besar. Adapun sholawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bacalah dengan perlahan, penuh adab, dan
penuh rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bacaan sholawat adalah salam cinta yang disampaikan kepada Nabi. Setiap salam itu dibalas oleh Allah dengan rahmat. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama untuk penutup doa agar kita istiqomah dalam bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya Allah, jadikan sholawat sebagai cahaya di hati kami, penenang di jiwa kami, dan jalan kami untuk semakin dekat kepadamu. Kumpulkanlah kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dengan cinta dan di akhirat dengan syafaatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.